limbah ikan ya. Jadi ikan bisa ikan patin, bisa ikan lele, termasuk ikan nila juga bisa. Tetapi bukan terbaik lah. Yang banyak kotorannya adalah ikan lele ya. Jadi yang biasa digunakan untuk aquaponik itu rata-rata ikan lele. Karena ikan lele ini apakah nafsu makannya terlalu tinggi atau apa ya, rakus lah itu ya, identik dengan kotorannya. Orang yang banyak makan pasti pengeluarannya lebih banyak. Yang kita harapkan adalah nutrisi yang bisa disalurkan ke tanaman kita ya. Nah ini salah satu contoh. Nah inilah yang disebut dengan rock wool ya. Bapak Ibu sudah sering menggunakan. Jadi ketika ikan masuk, kita sudah mulai pembenihan supaya nutrisi sudah siap, tanaman bisa naik ke sini ya. Ini ada salah satu contoh, ini kurang sinar sepertinya ini ya. Jadi terlalu kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi kalau sudah siap, kira-kira 1 minggu sampai 10 hari ya, kita langsung masukkan ke net pot ya. Jadi anggap ini sudah siap naik ya, sudah usia. Jadi kita potek ya, ini, dan kita masukkan ke net pot ini, kita masukkan ke sini ya, sampai terendam. Oh, sampai bawah ya Pak? Iya, sampai sini. Kita masukkan ke sini. Nah, tapi yang terpenting adalah syarat tumbuh tanaman itu harus ada. Yang pertama adalah sinar matahari ya. Jadi kita tempatkan alat ini di tempat yang kena sinar matahari ya, minimal 8 jam dalam 1 hari ya. Jadi kalau ini disimpan di bawah naungan atau di dalam ruangan, ikannya bisa hidup, tetapi tumbuhannya tidak ya. Jadi kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah kalau ini sudah naik ke sini, tinggal kita memberikan pakan ikan ya. Jadi kita menggunakan seperti Pak AA menggunakan pelet ya. Nah, itu kita kasih pagi dan sore. Nah seperti tadi yang sudah kita bicarakan ya, tentang bagaimana supaya ini manajemen air ya, supaya air ini tidak berbau, apalagi ditempatkan di depan kelas. Betul ini adalah tempat untuk mengedukasi anak-anak, tetapi kalau bau ini bisa dibenci semua orang. Bau, gak mau belajar ya kan. Jadi kita masukkan 4, 3 tutup ya, atau kita masukkan tadi yang paralon tadi, kita masukkan ke dasar kolam. Jadi seperti itu perawatnya. Nah ini kalau tanaman sudah besar, ini kita bawa tanaman yang sudah jadi. Ada yang tahu Bapak Ibu ini tanaman apa? Belum tahu Pak. Nah, ini bayam ya. Nah, ini bayam Brazil dan bayam ini bisa diperbanyak dengan stek. Habis makan ini ngomong Brazil tuh. Jadi anggap sudah naik Gede lah ya. karena yang di sana menggunakan limbah ya, kita menggunakan bekas minuman. Itu tadi awalnya begitu juga kali ya? Begitu juga kali. Masa lebih gede. Ya kecil dulu. Tahu akan makan 2000 datang. Semuanya Pak. Itu sini. Iya. Kita masukkan ke rokol atau ke tanah.
Kembali ke masalah semai Bapak Ibu ya. Kadang-kadang yang agak merepotkan kita menyemai untuk hidroponik ya. Bahkan kok Pak berapi amat gitu ya, kok nggak mau besar-besar ya. Sebenarnya media untuk penyemaian tidak harus rock wool. Ada juga yang menyemai menggunakan sekam bakar ataupun tanah ya. Tetapi langkah itu harus kita lakukan mengingat kita mengadaptasikan tanaman supaya dia bisa hidup di media air ya. Jadi ketika kita mau menyemai tidak di rock wool atau menggunakan sekam bakar, jadi sekam bakarnya itu kita rendam seperempat di air. Jadi umpamanya sekam bakar dimasukkan ke gelas aqua bekas, tetapi lampannya dikasih air. Jadi nah ini gelas kita masukkan di nampan, nampannya kasih air. Supaya apa? Dia sudah beradaptasi atau dibiasakan di media air, ya. Memang ada perbedaan kalau kita nanam di rock wool dengan di media tanah, lebih cepat di tanah. Ya. Karena tanah itu unsur haranya sudah bagus, ya. Kalau ingin cepat, saya nyemainya di tanah saja. Nanti setelah siap dipindahkan baru dimasukkan ke rock wool ataupun kapas. Tapi dicuci dulu ya, disterilkan dari kotoran tanah ya. Jadi baru kita masukkan ke sini. Ya. Jadi banyak pembudidaya tanaman hidroponik tapi waktu penyemaiannya menggunakan sekam bakar karena untuk lebih cepat. Jadi tanaman kalau sudah terpasang begini bukan berarti ini kita biarkan kita tengok pas panen tidak. Kita harus rawat setiap hari. Rawat dari apa? Kebutuhan nutrisinya. Ya. Di samping memang sudah ada nutrisi dari limbah ikan lele, tetapi tanaman ini membutuhkan nutrisi tambahan. Ibarat makan tadi tidak cukup hanya nasi, tetapi zat-zat yang lain harus kita penuhi. Nah itu tadi pupuk yang sudah ibu bapak lihat kita semprotkan secara rutin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Ya. Dan juga hamanya harus kita perhatikan. Apakah tanaman kita itu terbebas dari hama atau tidak? Jadi untuk tanaman itu ada 2 macam, ada penyakit, ada hama. Ya. Kalau hama itu disebabkan oleh makhluk hidup, ya, seperti umpamanya kutu-kutuan, ya, seperti oteng-oteng, ya, atau ulat. Nah itu hama. Tetapi yang namanya penyakit bisa disebabkan oleh bakteri, ya, atau disebabkan oleh fungi atau jamur, sehingga pestisida yang akan dibagikan kepada ibu bapak itu sudah ada pestisida nabatinya dan ada juga fungisidanya, ya, atau insektisida nabati dan fungisidanya. Tetapi ingat bapak ibu bahwa pestisida nabati itu sifatnya non racun, ya. Jadi kalau yang kimia itu membunuh, tetapi kalau nabati itu sifatnya mengusir atau mengendalikan. Kalau kita mau membuat sendiri pestisida nabati, bisa kita menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Tetapi prinsipnya adalah ketika kita membuat pestisida untuk hama, carilah bahan yang bau dan pahit. Ya. Jadi kalau untuk mengendalikan hama atau mengusir hama, cari bahan-bahan yang sangat pahit dan bau. Tapi kalau untuk penyakit seperti fungisida, itu harus mencari bahan-bahan yang sifatnya panas, seperti jahe, lengkuas, itu untuk membasmi hama penyakit berasal dari jamur atau cendawan. Jadi kalau umpamanya saya mau membuat sendiri, tidak harus selalu beli,
Kita cari bahan-bahan yang prinsipnya itu, kalau untuk mengusir hama carilah tumbuh-tumbuhan yang berbau dan rasanya sangat pahit karena tidak disukai oleh hama. Tapi kalau untuk jamur, cendawan itu cari yang berbahan panas. Itu yang bisa kita lakukan untuk pengendalian hama atau penyakit pada tanaman kita, ya. Nah, karena sifatnya mengendalikan, kita tidak menunggu hama itu datang ke tanaman kita. Secara rutin tanaman kita harus disemprot. Apakah 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap minggu sekali. Itu mau ada hama atau tidak kita semprotkan. Itu namanya pencegahan. Maksudnya apa? Ketika hama mau datang, oh bau, balik lagi, ya kan? Dia datang, oh pahit, balik lagi. Tapi kalau dia sudah mencrok di sini, tidak ada bau, tidak ada pahit, dia menggerogoti, kita semprot, dia sudah nyaman di sini. Ah, mau bau, mau pahit, saya hayu aja, gitu loh. Ya, karena pestisida atau insektisida nabati itu bukan membunuh, tetapi untuk mengusir. Karena apa? Karena tanaman yang kita budidayakan ini adalah tanaman sehat, sayuran sehat yang layak kita konsumsi. Jadi dengan sistem aquaponik ini adalah salah satu kita sudah mempelopori sayuran sehat. Dan ini sudah menciptakan 2 fungsi ya alat ini untuk budidaya ikan dan juga budidaya sayuran. Sayuran apa saja yang bisa kita budidayakan? Hampir semua. Hampir semua sayuran bisa dibudidayakan dengan sistem ini. Tapi perlu diingat, ya, tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tanaman itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satu contoh, kangkung dengan bayam, kangkung dengan selada itu beda kebutuhannya, ya. Kalau kita hitung menggunakan alat TDS, kangkung itu dia akan tumbuh subur, tumbuh normal, dinutrisi dengan ukuran 800 ppm. Kita kalau mengukur pakai TDS meter, kebetulan di mobil saya alatnya. Kangkung itu akan subur, bagus ketika minimal di 800 ppm. Kita ukur, ya. Jadi ppm itu kalau bahasa sederhananya tingkat bukan kekentalan, tapi apa? Jadi kalau larutan itu ya semacam tingkat kekentalan lah gitu, kita ukur. Iya. Gitu. Kalau selada itu di bawah kangkung, dia bisa tumbuh bagus di 600 ppm. Jadi kalau di aquaponik disarankan tanaman atau sayuran yang mengisap nutrisinya agak rendah, gitu, ya. Kalau cabai bisa, tapi cabai lebih tinggi nutrisi yang dia butuhkan, ya. Bisa kita lakukan, tapi butuh supply atau nutrisi tambahan, ya. Jadi sering kita semprot dengan VOC, ya. Tapi kalau hanya mengandalkan dari limbah ikan, ya pilihlah sayuran yang rendah untuk kebutuhan nutrisinya seperti selada. Bisa dilihatlah orang yang budidaya sayuran menggunakan aquaponik, rata-rata itu sayurannya selada, karena selada itu di bawah kangkung kebutuhan nutrisinya, ya. Tetapi bukan berarti sayuran yang lain tidak bisa kita lakukan, ya. Yang terpenting adalah kita paham kebutuhan tanaman itu apa saja. Kalau memang tidak terpenuhi oleh limbah ikan, kita tambah dengan nutrisi tambahan yang sudah ibu bapak lihat, pupuk dari organik seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sharing pengalaman, barangkali di tempat bapak ibu. Saya sudah terbiasa seperti ini. Kita sharing bersama lah. Karena di dalam dunia pertanian tidak ada ilmu pasti, yang ada adalah pengalaman. Pengalaman kita bagaimana budidaya.
Monggo Bapak Ibu silakan. Ini maksudnya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, langsung saja saya tanya. Apakah kan Bapak tadi bilang di dalam tadi air itu harus diendapkan dulu ya Pak ya? Apakah semua? Maksudnya itu kan kalau apa namanya itu akuarium ya, akuarium. Pernah dikasih tahu gitu kan sama tukang akuariumnya. Kalau air itu harus diendapkan juga sama. Cuman kan kalau kita kan ada yang air dari PDAM, ada yang air dari sumur. Apakah itu sama pengendapannya gitu? Ya. Kalau bisa Bu, untuk kebutuhan akuarium, untuk ikan yang punya kapasitas tempat yang kecil, itu hindari air dari PDAM. Karena air PDAM itu mengandung kaporit, ya. Jadi zat yang kurang bagus untuk ikan yang belum terbiasa. Bisa, tetapi mengendapannya agak lama, ya. Jadi kita upayakan air sumur. Kalau air isi ulang ataupun air aqua kan terlalu mahal, ya. Atau air hujan. Jadi kalau bisa kita tidak menggunakan air PDAM karena zat favorit itulah yang bisa meracuni ikan yang ukuran kecil atau selain ikan lele. Tapi kalau ikan lele itu sejenis ikan yang sangat toleran di kondisi air sekeruh apapun. Tapi bukan berarti lele akan hidup di semua kondisi gitu ya. Jadi tetap yang namanya hewan dia memerlukan kondisi yang baik. Ya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Kok nantangin? Ya monggo Bu. Bersama kami. Oh, udah keras ya. Biar kedengeran, Bu, gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, untuk KM4-nya kan harus dituangkan ke kolamnya 3 tutup ya. Nah, itu setiap hari apa per 3 hari apa per seminggu? Per minggu saja. Tiap hari. Jadi enggak takutnya setiap hari gitu. Oh, jadi per seminggu aja. Jadi saya jelaskan kembali bahwa sebenarnya di kolam ini kemungkinan ada mikrobanya, ada, tetapi tidak sebanyak yang kita harapkan, ya. Karena memang lele yang kita masukkan cukup banyak, pengolah limbahnya harus cukup banyak. Jadi pasukan mikrobanya harus kita tambah, ya. Jadi kita gunakan takaran rendah saja, cukup 3 tutup kita masukkan ke dalam kolam supaya amoniak yang ditimbulkan itu bisa diminimalisir gitu loh bahasanya. Nunggu bau dulu disiram apa biarin aja kejadian. Kalau saya kan kalau kelihatan bau baru pakai deodoran, kalau nggak bau mah udah. Kita kan tujuannya bukan semata-mata membuang bau Pak. Iya, Nah, mencegah dulu. tetapi kita memperbanyak mikroba. Kalau tidak ada mikroba menimbulkan bau. Kalau menurut saya jangan menunggu bau Pak. Iya. Kalau sudah bau kadang-kadang malas Pak. Kira-kira seperti itu. Lalu seberapa banyak paralon yang kita gunakan untuk membuat rumah mikroba? Kita sesuaikan dengan kondisi kolamnya. Kalau ukuran seperti ini cukup 1 saja. Tapi kalau kolam umpamanya terbuat dari apa namanya Pak? Kanan, logam. Kolam dari batu gitu ya, yang luas. Nah kolam itu mungkin bisa 2 atau 3 ya, sesuai dengan kebutuhan daripada area yang ada di kolam kita. Oh iya, yang tadi Pak, maaf, yang apa tadi? Paralon itu yang jaring-jaringnya itu dari pengendapan. Iya, yang pengendapan tadi ya. Bisa dibawa paralonnya? Iya, jaring-jaringnya apa jaring-jaring yang bekas taruh bawah? Itu cara Bilang ada manual, khusus gitu. cara Iya, manual cara buat manual, iya. M4. Maksudnya itu apa ada khusus jaring-jaringnya gitu. Enggak. Iya, saya melihatnya kayak Kebetulan di tempat saya ini ada sisa paranet. Nah, ya. Jadi ukuran paralon karena saya menemukan 2 in, ya.
mungkin 3 juga bisa, ya. Tapi yang paling sedang sebesar ini, ya. Nah ini maksudnya supaya kotoran itu tidak keluar kembali kalau lubangnya terlalu besar. Dan kalau terlalu rapat, nanti kotoran nggak bisa masuk. Pak, apa mungkin kotoran itu bisa masuk? Mungkin, karena kotoran digerakkan oleh ikan. Karena ikan itu bergerak aktif, ya, apalagi lele. Ya. Jadi kotoran ini terdorong-dorong, ya, nanti akan masuk di sini terperangkap di dalam. Nah, ini pengikatnya perlu diperhatikan. Ini mohon maaf, tadi pagi-pagi saya nemunya karet. Yang bagus itu pakai tali tis, ya Pak. Kalau orang sana itu tali fereket lagi. Ikat dari plastik. Nah, itu. Biar kuat. Namanya tali. Nah ini jangan sampai kendor. Kalau kendor, namanya ikan itu pasti nabrak-nabrak. Apalagi naluri lele, dia mencari lubang. Ya, kalau dia dorong-dorong, dia akan masuk. Ya, dan kotoran itu bisa buyar kembali. Ya, jadi talinya itu supaya kuat. Ya. Lalu apakah ini akan selamanya di dasar kolam nih? Ya. Ini kita akan angkat ketika lele itu apakah disutil atau disutil enggak? Lele itu salah satu ikan yang paling rakus. Bahkan ikan lele kalau kurang makanan dia kanibal, punya naluri kanibal. Dia mau makan temannya sendiri. Ketika lele kita ekornya nggak ada, berarti lele kita kurang makan. Dia makan temannya sendiri. Jangankan temannya, anak ayam aja dimakan, gitu. Ya, itu lele. Nah, jadi apa namanya? Paralon ini harus kita ikat yang kuat karena gerakan lele itu agresif sekali, ya. Seperti itu Ibu Megawati. Pak, langsung aja lah. Kapasitas dengan kolam yang ukuran ini, ikannya berapa? Ya. Jadi berapa sih ikan untuk ukuran seperti ini? Idealnya, kalau berdasarkan pengalaman itu 1 liter 1 ekor. Kalau 100 liter 100 ekor. Cara menghitung mudahnya, ya. Tetapi banyak sedikit ikan yang kita pelihara harus diimbangi dengan makanan yang akan kita berikan. Jangan kita sebanyak-banyak nyemplungin lele supaya kotorannya banyak, tapi ngasih makannya pelek gitu. Iya. Tapi sebaliknya, ketika lelenya sedikit, jangan mentang-mentang habis beli makanan 1 karung, wah 1 piring enggak juga. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lele yang kita pelihara atau ikan yang kita pelihara. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Pak, mau tanya Pak, apa efeknya kalau kita tidak mengganti air ikan itu? Karena waktu itu saya pernah dengar gitu Pak, dari Abah Nasruddin yang penemu dari Sakuriang, itu katanya air kolamnya itu udah hampir 8 tahun nggak pernah diganti, gitu. Bahkan airnya itu bisa diminum. Nah, yang ukuran seperti yang tadi saya tanyakan kira-kira ya benar nggak bisa sampai seperti itu gitu? Ya. Sebenarnya persoalan air itu bagaimana kandungan oksigen yang ada di air tersebut dan tingkat kejernihan itu aja Pak. Ya. Tak pernah diganti air di laut, tak pernah diganti air di sungai, tak pernah diganti air di sawah, termasuk di kolam kita. Sepanjang air itu tidak berbau, tidak mengandung minyak, tak perlu kita ganti. Nah, fungsi kita memberikan E4, nah ini
supaya kondisi air kita tidak tercemari oleh limbah ikan itu sendiri, Pak. Karena limbah yang tidak diolah oleh mikroba itu menjadi racun, Pak. Jadi air itu beracun. Tapi kalau air itu limbahnya diolah menggunakan M4 atau dengan alat yang sederhana, itu tidak mencemari ikan ataupun yang lainnya. Jadi tidak perlu kita ganti. Tetapi alangkah baiknya, Pak, kalau kita habis panen, ya, itu bukan mengganti, Pak, tetapi membuang kotoran di bawah, dan air ini jangan dibuang. Tuh. Bahkan yang paling baik mengganti ikan itu jangan sampai air baru, Pak. Umpamanya Bapak punya alat baru nih, ya, mau diisikan, ngambil air dari kolam yang sudah berjalan. Umpamanya mau nambah satu lagi, ini air dari sini pindahkan ke sana, baru masukkan ikan baru. Karena air ini sudah air yang sudah cukup oksigennya, Pak. Ya. Nanti alat ini, Pak, kalau umpamanya Bapak dirasa ingin ikan kita cukup sehat, bisa ditambah aeratornya, ya, supaya oksigennya cukup bagus. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang saya juga percaya, Pak, kalau yang disampaikan oleh siapa, Pak, tadi? Abang Nasruddin. Ya, memang betul. Jadi pembudidaya ikan lele yang sudah berpengalaman, dia menggunakan teknologi sederhana untuk apa? Untuk memfilter airnya supaya tidak beracun. Nah, salah satunya ini temuan orang sederhana, Pak. Ya, jadi petani lele yang bukan tidak mampu, tetapi tidak menggunakan M4, tapi menggunakan alat-alat yang sederhana. Kira-kira seperti itu. Terus, Sudah cukup, Ibu? ya, lagi. Atau bagian yang lain. Kalau jadi mau nanya, dapat ikannya juga. Ada yang mau nyarikan koi. Nah itu Bapak Ibu, sirkulasi air ketika mesinnya mati atau mati lampu dalam 24 jam, apakah harus pakai mesin terus atau boleh dalam beberapa jam dimatikan saja? Ya. Sedap yang lain. Jadi sebenarnya alat ini tidak harus aktif sepanjang hari atau 24 jam, ya. Pagi hari 4 jam, sore atau 4 jam cukup, ya. Jadi malam kita matikan, ya. Jadi tidak harus sepanjang waktu alat ini aktif, ya. Karena di sini walaupun terhenti, air tetap ada. Sini, ya. Jadi nutrisi untuk umpamanya asupan satu malam tidak apa-apa. Dan seperti kita kalau malam kan nggak makan, makanan juga sama. Ya. Jadi tanaman itu dia menyerap nutrisi kan melalui bantuan fotosintesis. Berarti di siang hari, ya. Jadi kalau malam kita matikan saja alatnya. Jangan sampai 24 jam itu diaktifkan. Karena apa? Ini masih tergolong boros, ya. Karena kita menggunakan daya listrik, ya. Jadi betul memang ini pendidikan supaya anak-anak itu paham bahwa ternyata tanaman itu bisa hidup di media air, ya. Bahkan tanaman itu tidak perlu dikasih pupuk NPK, cukup dari kotoran ikan. Betul, itu edukasi buat anak-anak. Tetapi di sisi lain ini juga menyerap energi listrik, ya, artinya memerlukan kos juga. Nah itu ya ada sisi kurangnya, ya, sisi kurangnya. Tetapi ada umpamanya kalau Bapak Ibu mau mengembangkan sistem yang lebih
lebih irit di biaya menggunakan aquaponik terapung. Ya, jadi tidak usah pakai rak begini. Jadi kolam sama seperti ini, kita ambil styrofoam lembaran, kita lubangi. Nah, bisa terbayang nggak Ibu? Ya. Saya bawa contohnya di mobil. Jadi styrofoam kita lubangi untuk memasukkan netpot. Ya. Jadi netpotnya yang harusnya masuk ke paralon kita masukkan ke styrofoam. Tetapi yang masuk itu cuma segini aja. Jangan goblus semuanya, ya. Jadi tanaman itu langsung dia menyerap air yang ada di kolam. Tetapi ada kelemahannya. Si ikan ini kurang oksigen karena terhalang oleh styrofoam tadi. Ya pasti ada kekurangannya lah. Di sisi lain kita tanpa menggunakan listrik, tetapi itu tadi ikan kita mungkin agak lambat perkembangannya. Karena apa? Terhalang matahari, terhalang juga oksigen yang bisa diserap oleh ikan. Ya. Tetapi kalau tanaman jauh lebih bagus karena dia langsung, ya, langsung dia menyerap nutrisi yang ada di air itu. Ini yang dilakukan di negara Jepang. Di Jepang itu bukan hanya sayuran, tapi menanam padi di atas air, ya, itu. Jadi di airnya ditanami ikan, atasnya itu bisa padi, bisa sayuran. Ya. Nah itu sama aquaponik, tetapi sistem tidak seperti ini. Kira-kira itu. Aja lagi. Pasti kata ibu-ibu, saya serahkan kepada bapak-bapak saja. Kurang airnya Pak. Kenapa Bu? Kurang air apa boleh setengahnya atau berapa dari media yang Iya. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaan itu bagus sekali ya. Berapa sih kita memulai memasukkan air? Air yang kita masukkan ke bak ini disesuaikan kondisi ikan, ya. Kalau ikan yang Ibu beli sebesar kenging atau lebih kecil, jadi memberi airnya cukup sengaja 10 cm, 20 cm. Mohon maaf, jangan dulu diisi penuh. Karena ikan kita masih kecil. Itu, ya. Jadi ketika airnya sedikit, otomatis kan asupan oksigen lebih tinggi. Tuh. Jadi kalau ikannya tambah besar, tambah air, tambah besar, tambah air, sampai ya ukuran. Yang penting lele tidak loncat. Biasanya lele kalau lapar itu loncat. Kalau kenyang kan diem. takutnya kan ini di dalam rumah tuh banyak kucing Pak. Kucing. Iya. Mhm. Solusinya seperti apa? Nah, kucing itu suka nongkrong di sini ya. Nih, ya, gitu. Saya juga pernah perhatikan, ya. Dan dia cekatan sekali, ya. Jadi oleh ibu dikasih paranet ya ini. Mana tadi? Nah ini. Jadi atasnya kasih paranet. Kita tutupin. Jadi itu untuk menghindari. Nah seperti itu. Kalau tidak paranet pakai ram. Jadi buat rangka dan ramnya masukkan sini. Itu untuk menghindari. Bukan hanya kucing Bu. Kalau umpamanya di rumah kita punya bayi baru bisa jalan-jalan, karena anak-anak itu kan pengen rasa taunya itu tinggi. Wah dirogo-rogo, nah, dikhawatirkan masuk ke. Nah itu jadi perlu kita perhatikan keselamatan, keamanan untuk alat ini. Ya. Jadi memang perlu diperhatikan anak-anak kecil, termasuk juga anak-anak di sekolah ya. Jadi perlu kita edukasi kepada anak-anak ya, jangan sampai alat ini dijadikan main-main yang Pasti tidak Pak, pada terkontrol. rusak dah pasti Pak. Kalau di Jadi sekolah perlu kita jelaskan tentang keselamatan daripada alat ini. Jadi, seperti itu. enggak lagi dicoba dulu dari satu di sekolah rusak orang. Pak, Ya, siap. kalau misalnya pohon semangka, pohon yang berambat-rambat itu pakai aquaponik seperti ini bisa nggak Pak?
saya katakan semua jenis tanaman bisa aja. Cuma kalau memang tanaman itu sudah diadaptasikan sejak bayi, Pak. Jadi kalau kita mau budidaya menggunakan hidroponik ataupun aquaponik, pembenihannya itu di media air, Pak. Jadi semangka yang kita benihkan itu di rock wall. Tapi semangka itu memerlukan nutrisi di atas kangkung, di atas lajang. Artinya dia butuh suplai nutrisi lebih. Artinya Bapak harus sering-sering kasih nutrisi sesuai kebutuhan tanaman itu sendiri. Bisa. Saya lihat di Curug, ya, di bengkel aquaponik itu ada cabai, ada terong, itu bisa. Cuma jangan kaget, Pak. Pikiran kita jangan membayangkan sayuran yang ada di pasar, Pak. Nah, ini kadang-kadang pemahaman yang agak keliru, Pak. Ya. Kita kalau budidaya sayuran organik, jiwa kita harus memahami organik. Pikiran kita harus organik. Jangan sampai kita budidaya organik, tapi pikiran kita sayuran yang ada di pasar tradisional. Bisa putus asa, Mas. Loh, kok sayuran saya kok agak kurus, daunnya bolong-bolong, gitu loh. Ini kadang-kadang karena kita sudah terbiasa motong-motong sayuran beli di pasar tradisional, mohon maaf, karena menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia itu kan seperti orang disuntikan zat, jadi cepat pertumbuhannya. Kalau organik itu kan slow, gitu, ya. Nah, jadi beda, Pak. Tapi saya, karena kebetulan saya juga punya petani binaan, karena Bunda Ica mempelopori organik, saya memberikan pemahaman kepada petani begini, Bapak, Ibu, ketika kita bercocok tanam organik, jangan berharap-harap sayuran kita semontok yang ada di pasar, semulus yang ada di pasar. Sampai si ibu itu nggak mau nyayur karena kangkungnya agak kurus. Dia tidak mau nyayur kalau daun kangkungnya tidak mulus. Tolong diperhatikan baik-baik. Semulus apapun sayuran kita beli, semontok apapun sayuran yang kita beli, datang ke rumah akan dicacah-cacah. Sudah dicacah-cacah, dimasak supaya lunak. Sudah lunak, dihaluskan gigi kita. Yang kita perlukan adalah tepungnya. Kenapa kita repot-repot? Kenapa ada bolongnya? Kenapa sayurannya kurus? Kenapa repot-repot? Yang jelas sayuran organik itu sayuran sehat. Nah ini, kalau kita nanam sayuran organik, kalau mau usaha, pasarnya harus organik. Nggak nyambung. Nggak mau saya beli sayuran kurus. Loh kok daunnya bolong-bolong? Ketika sayuran itu bolong, berarti hama bisa makan. Ketika sayuran itu mulus, berarti hama nggak bisa makan karena ada racun. Hama aja nggak mau, masa kita mau? Nah, ya. Jadi kalau ibu mau beli sayuran di pasar, sekarang rubah. Bang, ada yang bolong-bolong nggak? Gitu. Janda Karena sayuran bolong. yang bolong-bolong daunnya, berarti ulat mau makan. Nggak ada racun di situ. Jangan, ini mah jelek. Mana yang daunnya mulus? Wah, yang mulus pasti disemprot pestisida kimia dan pupuk kimia. Berarti yang mulus itu palsu. Nah, berarti pulang aja ke rumah. Jadi itu supaya memudahkan berpikir, ya. Itu aja. Sayuran yang begitu bagus datang ke rumah kan dicacah-cacah, ya kan? Udah cacah dilunakkan, air panas digodok, ya kan? Udah gitu dihancurkan oleh mulut kita. Yang kita butuhkan tepungnya, buburnya. Kenapa kita repot-repot nyari sayuran yang mulus? Ini ya. Jadi mulai kita memahami sayuran sehat sekarang, ya. Jadi sayuran organik itu cirinya tidak semontok yang di pasar, ya. Tidak semulus yang di pasar, ya. Jadi orang organik itu
kalau lihat sayurannya mentah nggak mau. Mungkin ini disemprot pestisida kimia. Karena ulat aja nggak mau. Bohong kalau kita nanam sayuran tidak ada ulat. Ulat itu dari mana? Dari kupu-kupu, dari kumbang. Dia menitipkan telurnya di daun. Supaya apa? Bahan makanannya cukup. Nggak mungkin lah kupu-kupu nelor di tembok. Entar dia menetes mau makan encak. Enggak. Dia bertelur di daun yang enak dimakan ulat. Biasanya di pucuk. Itu kan penghabisan. kalau daunnya ada pestisida kimia, dia nggak bisa makan, mati. Jadi itu cirinya. Tapi bukan berarti ibu ke pasar Nyari yang bolong. kata bapaknya di rumah, loh tadi ke pasar beli sayuran kok lenggang pulangnya, habis nggak ada yang bolong di pasar. Nyari yang ketilang, Pak. Iya. Guru tinggi, Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Ini Pak, kalau untuk hidroponik mah apa aja gitu ya, boleh ya? Tanamannya. Iya, tanaman hidroponiknya. Iya. Yang terpenting adalah makanan untuk ikan terpenuhi dengan baik, sehingga menimbulkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Ya, kan ada juga dulu ya, saya ingat aja ibu saya kalau ngasih makan ikan pakai remeh, pakai nasi gitu. Kalau habis mau nyuci gitu suka dibuang gitu, ini buat ikan katanya. Ya dimakan karena lapar, tapi belum tentu ikannya jadi hidup sehat gitu loh. Jadi kita kasih makanan sesuai dengan kebutuhan ikan sehingga nutrisinya kotorannya menjadi nutrisi buat tanaman. Ini juga Pak, biasanya ya saya pernah ngalamin gitu, punya ternak lele di Pocong gitu kan ya. Itu ada penyakit yang timbul pada ikan itu bintik-bintik putih di itunya Pak tuh, sehingga ya itulah lelenya banyak yang mati gitu. Itu gimana tuh? Nah itu kan semacam cendawan ya. Jadi memang itu sulit kalau sudah menyerang karena airnya itu sudah tercemar. Jadi cara pengobatannya ya itu harus diganti air ya. Jadi obat ada, tetapi kalau sudah terkena banyak itu sulit dikendalikan ya. Karena memang namanya air itu akan larut, termasuk cendawan, jamur pada ikan, sehingga di tukang toko ikan itu kan ada cairan untuk pembasmi jamur. Kalau kita punya akuarium kan ada warnanya biru itu ya. Itu kita teteskan untuk apa? Untuk mencegah timbulnya cendawan atau jamur yang merusak ikan kita. Karena apa? Ikan ini kan nya sembarang. Dia hidup di air yang mengandung kotoran. Otomatis itu bakteri dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan E4 ini akan diurai menjadi nitrogen ya. Sehingga air itu akan bagus lah. Bukan hanya untuk tanaman, termasuk untuk ikan itu sendiri. Pengaplikasiannya Bu, ini ada dua macam, bisa dicampurkan ke air, atau Ibu kalau mau ngasih ikan lele gini, umpamanya sekali saya ngasih pakan, umpamanya satu genggam, ya, Ibu rendam di air, lalu kasih empat, ya, cek Sundanya bekah gitu ya, jadi besar, ya. Nah itu lebih bagus ketimbang kita tabur. Karena apa? Makanan yang sudah dikembangkan itu akan mudah dicerna oleh ikan, ya. Sehingga pencernaannya itu akan bagus, ya. Jadi kotoran itu, mohon maaf, bau tidak bau tergantung mesin ini, ya, pencernaannya, ya. Jadi kalau di dalam lambungnya itu sudah dicampur mikroba, yang keluarnya tidak akan bau. Peternak-peternak ayam itu banyak yang sudah pakai menggunakan empat. Jadi limbahnya itu tidak tercium oleh tetangga. Kan ada yang ternak ayam di perkampungan yang bau, itu untuk mengurangi rasa bau. Kok rasa bau ya? Betul ya? Rasa bau, ya. Jadi
pakannya itu, minumnya itu pakai 4. Karena ini boleh diminum oleh hewan. Ini bukan racun. Ya. minuman coklat. Kalau ini beracun,